Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan arti dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam mosi tersebut. Yang pertama adalah sentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan ini memiliki arti penyelenggaraan pendidikan diatur oleh pusat. Jadi segala bentuk penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pusat seperti Dinas Pendidikan. Lalu yang kedua adalah pengembangan infrastruktur menunjang pembelajaran jarak jauh memiliki arti melakukan pengembangan ataupun pelayanan terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran jarak jauh seperti koneksi internet yang stabil, ketersediaan perangkat komputer, dan juga handphone. Lalu yang ketiga, pengertian dari daerah 3T. Daerah 3T sendiri memiliki kepanjangan tertinggal, terdepan, dan terluar. Istilah 3T ini merupakan istilah yang merujuk kepada daerah yang memiliki tantangan dalam hal pembangunan, khususnya dalam mosi ini adalah pembangunan pendidikan ataupun penyelenggaraan pendidikan. Menurut data yang telah diungkap oleh anggota Komisi 10 DPR RI pada saat melakukan rapat antar DPR dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masih banyak bangunan sekolah yang terbengkalai di daerah 3T ini. Padahal, pendidikan merupakan salah satu bentuk hak asasi yang harus diakses semua makhluk hidup. Namun, akses terhadap pendidikan ini masih menjadi tantangan yang serius di daerah Indonesia, terkhususnya di daerah 3T. Jadi ada pun beberapa faktor penghambat terselenggaranya pendidikan di daerah 3T ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, ini meliput seperti ruang kelas, peralatan pendidikan, dan juga kualitas guru. Lalu yang kedua adalah akses transportasi yang terbatas, kendala geografis, dan keterbatasan fisik. Misalnya, seorang peserta didik harus pergi ke sekolah dengan melewati jembatan yang curam dan juga rusak, ataupun melewati lembah yang licin ataupun pegunungan. Padahal hal tersebut dapat membahayakan nyawa dari peserta didik. Lalu yang ketiga, keterbatasan jaringan internet dan teknologi. Seperti yang kita tahu, belum optimalnya pembangunan yang ada di Indonesia ini membuat beberapa daerah seperti di daerah 3T ini memiliki keterbatasan terhadap jaringan internet dan teknologi, sehingga para peserta didik tidak dapat mengakses secara fleksibel mengenai pendidikan. Isu-isu pendidikan. Lalu yang keempat, kurangnya perhatian atau informasi mengenai kebutuhan info yang dibutuhkan di daerah tersebut. Jadi sering sekali adanya aspirasi dari peserta didik ataupun guru terhadap isu pendidikan yang ada di daerah tersebut namun tidak tersampaikan ke pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan beberapa hal yang menjadi penghambat terjadinya penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T. Sebagai contohnya, di NTB masih banyak sekali warga yang mengalami buta aksara karena ketimpangan pendidikan, yaitu sebanyak 417.991 warga mengalami buta aksara. Jadi ada beberapa hal yang dibutuhkan di wilayah 3T ini agar terlaksananya pendidikan. Yang pertama adalah asesmen berbasis lokal. Jadi dengan asesmen berbasis lokal ini, para guru dan juga para peserta didik dapat menyampaikan aspirasi sehingga aspirasi tersebut dapat diterima dan dapat dilakukan perbaikan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua, akses transportasi dan jaringan internet. Jadi dengan adanya transportasi dan jaringan internet inilah memudahkan peserta didik dalam melakukan ataupun menyelenggarakan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah keberpihakan pada guru. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, karena adanya tadi beberapa poin penting yang sudah saya sampaikan mengenai kebutuhan penting yang harus dilaksanakan ataupun yang harus terdapat dalam suatu daerah terpencil terhadap pendidikan, saya sangat setuju terhadap mosi hari ini bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur dapat menunjang pembelajaran jarak jauh merupakan solusi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Berikut saya akan menyampaikan beberapa argumen saya mengapa saya setuju terhadap mosi tersebut. Yang pertama, dengan adanya sentralisasi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah dapat lebih berfokus dan konsisten atau dapat langsung diperhatikan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua, dengan kontrol yang lebih efektif, maka pemerintah dapat memastikan dan menjamin kualitas pendidikan lebih merata. Jadi kualitas pendidikan yang ada di daerah terpencil ini tidak kalah kualitasnya dengan daerah-daerah yang jauh lebih maju dari daerah terpencil ini. Jadi seperti konsistensi pelatihan guru dan juga penggunaan kurikulum yang sama dapat mengatasi
ketimpangan kualitas pendidikan yang ada di daerah terpencil dan di daerah luar. Lalu yang ketiga, sentralisasi pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketimpangan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan konsistensi pelatihan guru, penggunaan kurikulum yang sama sehingga tidak adanya ketimpangan antara daerah yang ini dengan daerah yang itu. Lalu yang keempat, memungkinkan penerapan teknologi pendidikan melalui pengembangan infrastruktur sehingga bisa membantu peserta didik di wilayah 3T yang mungkin memiliki akses fisik terbatas. Nah, jadi para peserta didik yang ingin pergi ke sekolah dengan adanya penerapan teknologi ini dapat mengakses pembelajaran via jarak jauh. Jadi tanpa harus melewati perjalanan-perjalanan yang menjadi sulit yang dapat membahayakan nyawa peserta didiknya. Lalu yang kelima, akses konten yang berkualitas. Jadi peserta didik dengan adanya pengembangan infrastruktur ini, para peserta didik dapat mengakses materi pendidikan yang lebih luas lagi dari berbagai sumber. Tentunya akses pendidikan tersebut ataupun materi-materi pendidikan tersebut diupdate ataupun diperbarui secara rutin dan berkala. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju pada mosi hari ini bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi dari kesenjangan pendidikan di wilayah 3T seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih.